Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertalabul ilmi lewat Kiswah TV dan juga di channel Humairah channel. Dan tak lupa salawat iring salam kita haturkan demi keberkahan kajian di pagi hari ini kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang menguak rahasia Sungai Efrat di akhir zaman. Artinya pagi hari ini kita akan membahas salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat yang terjadi di bumi, khususnya di sekitar Sungai Efrat. Apa yang terjadi di sungai ini? Kenapa pula kemudian menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat? Apa yang terkandung dalam sungai ini dan apa peristiwa yang akan berlaku di sungai ini sehingga Nabi SAW menyebutkan di beberapa riwayat tentang Sungai Efrat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hadis yang saya akan bacakan dulu berkenaan dengan masalah Sungai Efrat ini. Baru kemudian kita akan bentangkan penjelasannya. Hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam Al-Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: La taqumus sa'atu hatta yuhsarul furatu an jabalin min dhahabin yaqtatilun nas alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat mengering hingga muncullah gunung emas di dalamnya. Manusia pun saling membunuh untuk mendapatkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkan gunung emas itu akan terbunuh 99 manusia dan tersisa 1. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu. Ini hadis pertama riwayat Muslim. Hadis yang kedua masih riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala, dia mengatakan, La yazalun nas mukhtalifatu a'naqihim fi talabid dunya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushiku an yukhsarul furat an jabal min adh-dhahab
fa idza sami'a bihi an-nas saru ilaihi fayaqul man indahu la in tarakna an-nas ya'khuduna minhu la yadhhabanna bihi kullu. Qala fayaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia berkata, orang-orang akan terus sibuk mencari dunia. Hampir saja sungai Efrat terbuka dan banyak melimpah simpanan emasnya. Saat mendengarnya, orang-orang akan menghampirinya, lalu orang-orang yang dekat dengannya berkata, bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskan semuanya dan mereka akan pergi membawanya. Maka Nabi SAW bersabda, mereka berperang karenanya, dan dari setiap 100 orang 99 terbunuh dan yang hidup cuma satu. Dalam riwayat an kanzin minadz zahab, menggunakan kalimat kanzun. Kemudian hadis yang ketiga, hadis ini keluarkan Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yushikul furat yakhshuru an kanzin minadz zahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Hampir-hampir terbuka sungai Efrat ini dengan berisi simpanan emas. Siapa yang mendatanginya jangan sekali-kali mengambilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini ada isyarat di antara tanda-tanda kiamat adalah mengeringnya sungai Efrat, kemudian akan tampak gundukan-gundukan bukit dan semuanya emas. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, emas adalah barang yang sangat berharga. Makanya di zaman Nabi SAW menjadi menukar dalam jual beli dirham atau dinar, karena memang emas itu barang yang sangat dicari manusia, dan sampai hari ini emas itu harganya mahal. Lah di akhir zaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfitnah manusia dengan cara menampakkan satu gunung berupa emas ketika mengeringnya sungai Efrat. Maka di sini Nabi SAW mengatakan hatta yakhsiral furatu an jabaliz zahab, hatta yakhsiral furatu an jabalin minadz zahab, sampai-sampai ketika mengeringnya sungai Efrat itu akan muncul bukit emas, dan dari situ manusia akan terfitnah sehingga siapapun yang mendekatinya pasti akan melakukan peperangan demi memperebutkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Nabi SAW melarang. Dalam hadis yang ketiga yang saya tadi baca, yushikul furat yakhsiru an kanzin minadz zahab faman hadarahu fala ya'khudhu minhu syai'an. Hampir-hampir terbuka Furat dengan berisi simpanan emas untuk kalian. Siapa yang mendatanginya jangan sekali-kali mengambilnya, karena dia tidak akan selamat. Dia akan menjadi pembunuh atau dia orang yang dibunuh. Karena Nabi SAW mengisyaratkan perang itu dahsyat. Jadi perang yang akan memperebutkan bukit emas yang ada di sungai Efrat itu sangat dahsyat sekali. Saking dahsyatnya sampai-sampai Nabi SAW mengatakan fayaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Maka mereka akan saling menyerang demi memperebutkan emas itu, sehingga dari 100 orang 99 terbunuh dan satu yang selamat. Saking dahsyatnya peperangan itu. Dan itu yang akan terjadi di akhir zaman. Ada yang kemudian berusaha untuk mentakwil
tentang kalimat Jabal minadz zahab ini, bukit dari emas ini, bahwa yang diperebutkan itu bukan emas katanya, bahwa yang diperebutkan dalam hadis itu adalah migas, artinya tambang-tambang yang keluar dari lautan. Maka tentu penakwilan ini tidak benar. Pertama, bagaimanapun hadis Nabi SAW tegas mengatakan Jabal min zahab, artinya bukit atau gunung dari emas. Adapun minyak bumi, secara hakikatnya bukan emas kan gitu. Emas, minyak bumi gitu. Karena emas adalah barang tambang yang sudah kita kenal, begitu juga minyak bumi. Dan Rasul menyebutnya Jabal, gunung dari emas, tidak menyebutnya dengan sebutan betrul atau yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan kalimat ma'un nahri yakhsiru an jabalin minadz zahab. Nabi SAW menghabarkan di sini sungai yang akan mengering lalu tampak muncul gunung emas tersebut, sehingga bisa dilihat manusia. Adapun minyak bumi tidak bisa dilihat manusia kecuali diambil dari perut bumi ataupun diambil dari perut lautan. Maka ini juga menolak bahwa mentakwil makna kepada makna yang lain. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan khassal, ataupun anna Nabi SAW mengatakan khassal furat bihadza duna ghairi minal bihari wal anhar. Nabi SAW mengkhususkan sungai Efrat ini saja tanpa menyebutkan sungai atau lautan yang lainnya. Sementara tambang itu kan ada di semua lautan, ada di semua bumi, tapi di sini dikhususkan dengan kalimat Efrat, berarti hanya di Efrat saja. Dan yang terakhir, Nabi SAW akhbar anna an-nas sayaqtatiluna inda hadzal kanzi. Nabi SAW menghabarkan bahwa manusia akan saling bunuh-membunuh untuk memperebutkan simpanan ini. Kenyataannya ini tidak terjadi kepada masalah cadangan minyak. Ya ada perang, tetapi ada juga yang tidak perang gitu ya. Tapi di sini nasnya manusia berperang. Dari sini menunjukkan bahwa kita hanya memahami zahirnya hadis, emas ya emas, gunung emas ya gunung emas. Jangan diartikan bitrul, hasil bumi, minyak bumi dan begitu seterusnya. Maka kita beriman dengan lafadznya. Baik, kita akan berbicara terkait dengan sungai Efrat yang disebutkan dalam hadis ini. Sebenarnya apa makna kalimat furat? Ada yang mengatakan furat itu artinya sebuah sungai yang ada di Kufah. Di akhir zaman sungai ini akan mengering dan akan tampak gunung emasnya dan akan diperebutkan manusia. Sebagian para ulama mengatakan furat itu artinya lautan. Lautan itu akan mengering kemudian nampak gunung emasnya. Ada juga yang mengatakan bahwa furat adalah air yang rasanya sangat tawar sekali yang ada di telaga Efrat itu. Artinya bahwa pendapat yang kuat wallahu alam, ya, yang dimaksud sungai Efrat di sini ya sungai Efrat. Yang sungai ini terletak di Kufah. Ada yang mengatakan di tempat yang lainnya, tetapi ma'ruf yang namanya sungai Efrat di sungai Efrat. Anda bisa lihat di Google, tulis saja sungai Efrat di mana gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang sungai Efrat, dahulu ada sebuah berita viral, pemberitaan yang bersumber katanya dari NASA, melaporkan bahwa sungai Efrat itu sudah mengering sejak tahun 2003 hingga 2010. Katanya debit air sepanjang sungai telah hilang sebanyak 144 juta kilometer kubik katanya. Sehingga kemudian ada yang memprediksi bahwa
kiamat itu telah dekat karena mengeringnya sungai Efrat. Bayangkan 144 juta kilometer kubik itu cukup banyak. Walaupun faktornya itu kan macam-macam. Mungkin faktornya terbawa tanah ke bawah. Ada juga yang mengatakan karena faktornya karena ada pemanfaatan air di sungai Efrat untuk kebutuhan PLTA dan yang lainnya. Intinya bahwa dulu sempat terdengar berita seperti itu, bahwa penelitian NASA bahwa sungai Efrat itu mengering. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian pertanyaan yang muncul kepada kita, bahwa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan yakhsiru al-furat, mengeringnya sungai Efrat. Kemudian anjabalin minadz zahab, kemudian munculnya gunung emas. Apakah yang dimaksud hadis ini ketika kita melihat bahwa sungai Efrat itu sudah mengering? Berarti tanda-tanda itu sudah akan muncul. Artinya apakah mengeringnya sungai Efrat itu yang menjadikan mantuk daripada hadis ini, ataukah yang lainnya? Karena ada orang yang kemudian mengait-ngaitkan dengan keringnya sungai Efrat itu dengan tanda-tanda kiamat, bahwa telah dekat akan muncul tanda-tanda kiamat besar. Maka kalau kita perhatikan, sebenarnya yang menjadi pokok inti dari hadis ini bukan masalah mengeringnya sungai Efrat, tetapi Nabi SAW hendak mencegah pertikaian banyak orang yang hendak memperebutkan gunung emas itu sebenarnya. Jadi bukan karena sungai itu mengering atau tidak mengering. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mencegah jangan adanya pertikaian dengan melarang barang siapa yang mendekatinya maka jangan mengambilnya, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi tadi. Dan ini kita bisa lihat perkataan daripada Al-Imam Al-Mubarakfuri. Dia mengatakan bahwa inti daripada hadis tersebut mencegah terjadinya pertikaian dan kehancuran akibat saling membunuh, sebagaimana isyarat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam taqiul ardu afladha kabidiha amthala al-ustuwani minadh-dhahabi wal-fiddati fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadha qataltu wa yaji'ul qati' fayaqulu fi hadha qata'tu wa yaji'us sarik fayaqulu fi hadha quti'at yadi thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kelak bumi ini akan mengeluarkan semua isi perut semisal tiang dari emas dan tiang dari perak. Lalu akan datang seseorang membunuh seraya berkata, karena emas inilah aku membunuh. Lalu datang pula orang-orang yang memutuskan tali silaturahim karena dunia dan berkata, karena emas inilah aku memutuskan silaturahim. Menunjukkan bahwa harta tidak kenal saudara. Mana ada harta kenal saudara? Berapa banyak saudara berkelahi gara-gara warisan kan gitu. Lalu datang pula seseorang pencuri seraya berkata, karena benda inilah tanganku dipotong. Kemudian mereka semua meninggalkannya begitu saja dan tidak mengambilnya sedikit pun. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat itu bukan terletak pada mengeringnya sungai Efrat, melainkan adanya perebutan harta dari perut bumi yang membuat banyak orang berperilaku buruk seperti mencuri, membunuh, memutus silaturahim. Maka kalau seandainya bisa disingkat, maksud hadis ini adalah larangan untuk berebut sesuatu yang bukan hak milik kita. Itu yang dimaksud Nabi SAW, bukan masalah mengering sungai Efrat ataukah tidak mengeringnya. Tetapi di sini substansinya adalah karena di situ ada bukit emas, manusia akan memperebutkannya, kemudian saling membunuh. Bahkan Rasul menyebutkan dari 100 orang itu yang selamat cuma 99 orang akan mati. Ya. Makanya juga disebutkan oleh Al-Imam Syamsuddin atau
Syamsul Haq afwan ya, Imam Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi, ma'ruf dalam kitab karya beliau Anul Ma'bud, walladhi yadhhar anna nahya an akhdihi lima yanshau an akhdihi minal fitnati wal qitali alaihi. Yang jelas bahwa larangan untuk mengambil emas tersebut adalah karena timbulnya fitnah dan akan terjadi pembunuhan. Dan juga rajah Al-Hafidh Ibnu Hajar anna sabab al-man'i minal akhdi min hadha adh-dhahabi lima yanshau an akhdi minal fitnati wal qitali alaihi. Begitu juga senada yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya maksudnya Fathul Bari, bahwa sebab dilarangnya mengambil dari tumpukan emas itu karena akan jadi fitnah dan juga akan terjadi peperangan. Intinya bahwa kalau sekarang memang sungai Efrat itu mengering, maka tidak bisa kita langsung menjazam mengklaim bahwa itu telah muncul tanda-tanda kiamat di Efrat, bukan itu. Ya, kita katakan bisa iya bisa tidak, tetapi bukan itu tujuan Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda kiamat di sungai Efrat itu. Bukan keringnya, bukan, tetapi munculnya emas, kemudian orang akan berperang. Seolah-olah Nabi mengatakan nanti di akhir zaman kalian akan bertikai, kalian akan berperang, kalian akan saling membunuh karena sebuah dunia, salah satunya gunung emas yang ada di sungai Efrat. Itu maksudnya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pernah mendengar juga sebuah pemberitaan bahwa dihabarkan gitu ya, dalam sebuah berita muncul gunung emas di negara Kango. Jadi daerah Kango, di negeri Kango itu katanya muncul satu gunung emas semua, sehingga masyarakat berbondong-bondong kemudian memperebutkan gunung itu. Apa namanya, membuat semacam pertambangan gitu ya, kemudian mengayak emas-emas dari gunung itu sehingga mereka mendapatkan pasir emas. Nah, ada yang mengait-kaitkan hadis ini dengan kemunculan gunung emas di Kango. Maka kita katakan tidak bisa. Rasul yang mengatakan Furat, sungai Efrat, kenapa kemudian jadi Kango? Yang lebih parah lagi, pernah terjadi ada heboh berita-berita di mana, kalau nggak salah di Maluku ya, tentang adanya pasir emas gitu. Akhirnya hadis ini seolah-olah terjadi di Maluku. Wah, ini lebih parah lagi gitu ya. Jadi tidak ada bagian-bagian baik di negeri Kango, di Maluku atau di mana saja bahwa hadis ini berlaku di situ, tidak. Tetapi Nabi SAW sudah tegas-tegas di sini mengatakan yakhsiru al-furat an jabalin minadz zahab, bahwa hampir-hampir saja terbuka atau mengeringnya sungai Efrat sehingga terbuka dan banyak simpanan emas di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi bahwa sungai ini, kalau kita melihat di internet gitu ya, jadi sungai ini membelah pegunungan Toros, lalu melewati Suriah, di kota Jarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu sungai Tigris di Al-Qurnah yang bermuara di Teluk Arab. Ada yang mengatakan seperti itu. Panjang sungai Efrat ini mencapai 2.375 km. Lah dua anak sungainya itu mengalir di daerah Al-Baligh dan juga Al-Kabur, dan konon katanya kedua-duanya sudah mengering. Artinya bahwa sungai Efrat ini memanjang sampai melintasi 3 negara, Turki, Syria, kemudian Irak, kemudian bermuara di Teluk Arab ya. Dan dia adalah merupakan sungai terbesar di Asia Barat, yang luar biasa gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa di sungai itulah Nabi SAW mengisyaratkan bahwa akan terjadi tanda-tanda kiamat.
Apakah kemudian hari itu tanda-tanda ini sudah terlihat atau tidak, wallahu alam. Tapi kewajiban kita adalah meyakini bahwa tanda-tanda ini pasti akan berlaku, karena hadis tentang masalah ini sahih. Ya. Hadis tentang masalah Sungai Efrat ini sahih. Saya sebutkan 3 riwayat tadi, 2 riwayat Muslim dan 1 riwayat Tirmidzi. Dan ini akan berlaku. Dan pelajaran bagi kita tentang masalah menguak Sungai Efrat ini, bahwa sebagaimana sabda Nabi SAW tadi yang saya bacakan, bahwa terkadang harta itu menjadikan orang akhirnya membunuh, menjadikan orang akhirnya memutus silaturahim, menjadikan orang akhirnya dipotong tangannya, ataupun mungkin zaman sekarang ditangkap dan dipenjarakan karena gara-gara harta. Ya, karena harta itu dalam bahasa Arab disebut al-mal, yamilu ilaihi al-qalbu, di mana hati orang itu tertarik untuk mendapatkannya. Makanya mal disebut mal, harta disebut mal dalam bahasa Arab, karena orang mengejarnya. Makanya ada yang mengatakan, seorang penyair mengatakan, ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun, wa mala indahu malun fannasu anhu malu. Maka engkau akan melihat manusia akan berpaling dan akan mengejar orang-orang yang punya harta. Adapun orang yang tidak punya harta, maka manusia pun akan meninggalkannya. Karena harta itu adalah fitnah. Allah sendiri yang mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa anak-anak kalian dan harta kalian itu bisa menjadi fitnah. Terkadang gara-gara harta orang bisa murtad, gara-gara harta orang bisa kufur, gara-gara harta orang bisa maksiat, gara-gara harta orang bisa bermusuhan, bahkan sama sekali tidak kenal siapa saudara, siapa anak, siapa bapak, karena harta itu membuat orang gila. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan malun saleh li rajulin saleh, harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Tapi kalau harta itu jahat, karena yang mengelola adalah orang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan bagi para pemirsa Kiswah TV yang ingin bertanya, ataupun di Humairah Channel yang ingin bertanya, silakan menulis pertanyaannya, dan yang bisa saya jawab kita akan jawab, yang tidak bisa saya jawab insya Allah kita pending dan kita akan jawab di lain kesempatan.